Makin kesini makin nampak kita ya, mana yang sifatnya kayak kekanak-kanakan, bahkan baperan. Contohnya Mas Gibran, Pak Jokowi itu sifatnya sabarnya luar biasa ya. Ini baru udah ngambek, udah melaporkan ketua ya, Cebokers Nusantara, kata Roy Suryo CS. Paling senang tuh ya dia ya. Kita lihat langsung gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Jadi kemarin di kontenku sebelumnya, aku katakan sama kalian bahwasannya Mas Agri itu akan dikenakan somasi oleh Partai Demokrat, kan begitu. Ya, aku sebagai seorang teman, sekaligus sebagai sekjen, ya ngerasa prihatin dan merasakan apa yang dia rasakan lah, kan begitu. Ya, Iya. aku mulai merasa sedih, gak enak makan, gak enak minum, gak enak tidur, kan begitu kan. Ya pokoknya merasa gundah gulana lagi itu. Aduh, kurasa Mas Agri ini 2 hari ini, kurasa 2 hari 3 hari ini gak bikin konten, kan begitu. Pas lagi sidih-sidihnya aku datang notifikasi ya kan, Agri Fanani. Ku tengok di video itu ketawa-ketawa jadi ya. Iya. Update terus ya kan. Gak ada yang menunjukkan stres. Malah makin menggila. Iya. Jadi ya aku berpendapat ya salah satu pihak yang paling senang ketika YouTuber Nusantara disomasi itu adalah pihak dari teroris gitu lah ya. Betul. Nah, ternyata kutunggu, gak ada respon dari mereka. Yang ku dapat video tanggapan dari Roy Suryo menyenggol-nyenggol nama Cebokers Nusantara. Oh iya, siapa itu? Cebokers siapa? Nusantara. Oh, berarti bukan menyinggung YouTuber Nusantara, kan begitu. Karena nggak dibilang YouTuber Nusantara, Cebokers Nusantara. Yang mana Cebokers Nusantara? Pikirku begitu kan? Karena ada 3 akun yang akan dilaporkan mereka, yang akan disomasi. Yang pertama Zulfan Lindan, Mas Agri Fanani, setelah itu kajian online. Dari antara 3 ini yang mana ketua Cebokers Nusantara? Iya. Jadi ku carilah videonya biar tahu kalian dapat ini, kalian dengarkan ini ya. BHPP-nya ya, Badan Hukum dan Pengamanan Partainya sudah melakukan somasi dan juga akan melayangkan tuntutan kepada beberapa akun di TikTok dan juga di YouTube ya. Di awal tahun baru 2026, saya seperti kemarin, selain ingin memberikan apresiasi dan dukungan kepada grup band legendaris Slank yang telah mengunculkan single yang sangat bagus, Republik Fu Fafa ya, kita nggak usah pertanyakan lagi Fu Fafa itu siapa. 99,9% sudah saya ulas dan bahkan sudah diseminarkan di beberapa kampus tahun yang lalu siapa itu Fu Fafa. Dan hari ini saya ingin juga memberikan dukungan serupa kepada salah satu partai ya. Kita nggak usah sebutlah partainya, ini partai yang besar ya gitu. Dan bahkan kalau saya pinjam istilah atau gaya sarkastik dari orang yang pengecut yang tidak berani sebut nama partainya itu ya, yang beberapa waktu yang lalu bikin wawancara eksklusif dan dia mengatakan orang sudah tahu siapa. Ya itu BHPP-nya ya, Badan Hukum dan Pengamanan Partainya sudah melakukan somasi dan juga akan melayangkan tuntutan kepada beberapa akun di TikTok dan juga di YouTube ya. Dan juga di antara mereka ada yang terlibat atau bahkan menjadi ketua dari gerombolan Ceboker Nusantara. Saya mengatakan Ceboker karena fungsinya tukang cebok ya, yaitu apa? Membenarkan atau kemudian melemparkan hoax ya. Kalau ada junjungan mereka itu kemudian salah dan kemudian dikoreksi dan bahkan menyerang-nyerang pihak lain. Dan ini tertangkap jelas ya, karena gerombolan Ceboker Nusantara ini tahun yang lalu ada sowan bareng-bareng mereka dari berbagai kota ke Jakarta pakai baju seragam ya, putih itu, dan apa, membuat podcast. Dan sekarang mereka bahkan ada yang dipindahkan dari luar kota untuk membuat di Jakarta. Jadi jelas Fu Fafa ada di balik mereka. Jadi sekali lagi untuk partai tersebut maju terus, untuk Slank juga semakin cerdas dengan Republik Fu Fafa, dan kita terus gulirkan Titik terendah resolusi tahun 2020 dukungan dari Roy Suryo ya. Maksulkan Titik terendah seseorang. Sebentar dulu, Ketua Cebokers Nusantara. Salah satu cluenya ya, salah satu dari mereka dipindahkan dari luar kota ke Jakarta.
Setauku yang pindah dari luar kota ke Jakarta itu Rismon Sianipar. Iya. Hah? Baligi Academy. Iya, jauh-jauh dari Sumutnya ya. Ya kan, itu yang dipindahkan dari luar kota ke Jakarta kan. Dari Sumatera Utara sana ke Jakarta sini, ya kan, untuk bikin gaduh. Oh, ternyata. Jadi, tapi salah satu dari mereka itu siapa ya, Cebokers Nusantara gitu loh. Ketuanya gitu. Aku rasa Sulvan Linden ini, Bang. Karena setahu kalau Agrifanana betul, ya kan, dia itu ketua umum dari YouTuber Nusantara. Betul, ya kan. Nah, Cebokers Nusantara ini siapa? Iya. Katanya kerjanya tukang cebok. Waduh, ternyata Suryo, ya ada masalah apa sih kau sama si Rismon? Gak boleh pindah Rismon dari Beligi ke Jakarta. Nampak kali kan sudah ada perpecahan di antara kalian kan? Cebokers Nusantara, Cebokers Nusantara. Siapa yang anggotanya Beligi Academy? Atau Sentana TV? Aku nanya ya, nanya. Atau Langkah Update. Jadi aku bertanya-tanya, yang mana sekarang Cebokers Nusantara ya? Kemarin katanya jumpa sama Mas Gibran pakai baju warna putih. Tapi kalau merujuk ke situ kayaknya Rismon belum pernah jumpa sama Gibran. Cebokers Nusantara. Aduh, Pak Zulfan Lindan ada bikin komunitas namanya Cebokers Nusantara nggak? Hah? Atau ini adalah berupa gerakan tersembunyi, bukan? Bapak Zulfan Lindan kemarin sama anggotanya Cebokers Nusantara betul, dia kan jumpa sama Bapak Gibran, Gibran Rakabuming Raka nggak? Waduh, ternyata ya sesuatu loh Cebokers Nusantara. Jadi kalian tahu enggak ya, jujur aja ya, kemarin itu Demokrat ya mengirimkan surat somasi kepada salah satu akun TikTok. Ini akun TikTok ya, dengan inisial SWBP kan begitu. Nah, ternyata bukan hanya satu akun TikTok itu aja. Mereka masih berencana akan mensomasi 3 akun lagi yang lainnya YouTube ya. Nah, ini sangat disayangkan oleh beberapa pihak ya, karena memang betul ya, ini mendapatkan beberapa respon ya. Ada respon positif, ada respon yang negatif ya. Nah, jadi salah satu yang memberikan respon itu adalah salah satu pakar hukum ya di negara ini, Bapak Suhadi, sangat menyayangkan langkah yang diambil oleh Demokrat ya untuk mensomasi orang-orang yang mengkritisi ya, entah itu SBY sebagai ketua atau pimpinan mereka, atau mengkritisi mereka sebagai sebuah partai ya. Kita dengarkan dulu ya pendapat dari Bapak Suhadi tersebut. Ya, jadi kalau menurut saya nih ya, sebagai seorang kepala negara ya, walaupun sudah kita katakan mantan, harusnya nggak boleh baper. Iya. Karena kenapa saya katakan nggak boleh baper? Ya, ya biasa dong kalau orang ada kritik dan lain sebagainya. Itu kan harusnya disikapi dengan legowo, dengan berlapang dada. Oh ya, ini bentuk daripada kritik, ini bentuk daripada masukan. Bener nggak sih saya melakukan itu? Bener nggak sih saya memang dituduh melakukan seperti itu? Harusnya kan sebagai seorang negarawan itu kan harusnya bertanya, ini nuduhnya ke saya. Ya kan, buktinya apa? Barangkali dijawab aja dengan seloroh, dengan guyonan-guyonan kan. Jadi lebih elegan kalau saya melihat seperti itu gitu kan. Seperti yang saya katakan sekali lagi ya, Pak Jokowi dari awal pemerintahannya sampai 10 tahun itu nggak henti-hentinya. Sampai sekarang dia udah istilahnya tidak menjabat presiden lagi ya. Itu tetap dikuyo-kuyo, dihina-hinanya, sehina-hinanya. Serendah-rendahnya gitu. Iya. Pak Jokowi tetap legowo, tetap negarawan. Dan kalau memang diambil sisi hukum yang memang seperti yang kita tahu sekarang, itu kan udah kelewatan. Batas-batas normatif sebagai manusia itu kan udah nggak bisa diterorir lagi dalam persoalan ini.
itu baru memang mengambil langkah hukum. Ini kan baru sebatas dugaan-dugaan. Ya menurut saya harusnya ini nggak perlu sampai terjadi somasi segala macam ya, apalagi ke pelaporan. Nanti kan orang akan tertawa. Iya. Apalagi kita juga kan orang mengkaitkan hal-hal yang seperti itu yang mengarah kepada yang bersangkutan. Tentunya juga kan punya dasar ya. Kenapa saya katakan punya dasar? Punya dasarnya kok tiba-tiba menjelang perkara habis pasca penetapan tersangka kok Demokrat ya dengan orang-orangnya ini itu kok kayak kebakaran jenggot gitu. Ikut menggawangi perkaranya Roy Suryo gitu kan. Ya, tunjukkanlah ijazahnya. Ya kan, terus ada juga yang mengatakan saya dendam. Demokrat agak kecewa dengan Pak Jokowi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat bingkai narasi yang ada, ya itu kan nggak lepas juga daripada orang-orang di sekitaran Pak SBY. Harusnya kalau memang Pak SBY betul-betul tidak terlibat dalam konteks ini, ya saya bukan mengatakan Pak SBY terlibat, tidak. Kalau betul-betul memang Pak SBY seorang negarawan, harusnya ada berita-berita tersebut dikonter dong. Ya. Ini bukan pernyataan Partai Demokrat, ini bukan pernyataan dari Ketua Umum, ini bukan sikap dari Ketua Umum atau saya sebagai Dewan Pembina. Itu tidak ada kaitannya dengan ini. Kan harusnya ke sana dong, gitu maksud saya. Karena ada di dalam bahasa hukum, diam itu iya. Diam itu setuju, diam itu sepakat. Ini kan bahasa hukum. Jadi kalau seandainya ada narasi yang terus nakal atau terus mengarah kepada wujud seseorang, barangkali itu kan menjadi tidak dinampikan juga dalam kaitan ini. Makanya kan saya bilang kalau memang ya kita baperan dalam persoalan ini, sebatas indikasi counter dong, ya kan pada saat ada pernyataan-pernyataan seperti itu. Karena tadi saya udah bilang ya, hukum itu jelas kok. Kalau diam itu seolah-olah menyetujui, menyepakati, mengiyakan, kan seperti itu kan? Ya, harusnya itu dulu di counter. Ya berkaitan dengan maaf nih saya sebutkan orang-orangnya, Denny Indrayana yang menyatakan begini-begini, terus juga Benny Kaharman menyatakan begini-begini, terus juga siapa itu yang bekas menteri begini-begini, itu di counter. Itu bukan pernyataan partai, itu sikap daripada oknum mungkin gitu. Oknum mengatasnamakan partai atau oknum yang pernah berpartai ini. Betul. Ya, tapi itu kenapa nggak dilakukan? Kenapa diam? Ya, ini kan sifat yang menurut saya nggak elegan. Kok tiba-tiba sekarang kayak kebakaran jenggot dan lain sebagainya. Saya katakan sekali lagi, ya kalau ini terjadi pelaporan, ini bentuk-bentuk ketidakdewasaan dalam bersikap menyikapi atau keadaan-keadaan politik yang dihadapi, gitu. Nah, tadi saya sudah katakan kalau memang Demokrat atau katakanlah Pak SBY tidak disangkut pautkan di dalam persoalan ini, buat dong pernyataan, bikin rilis bahwa ini di luar daripada konteks partai, tanpa harus melalui orang kedua atau ketiga ya. Kemarin melalui Pak Andi Arief kan. Jadi ini menjadi menarik nih bahwa sebelumnya kan kalau nggak salah saya dengan Bapak mungkin orang pertama ya, mungkin teman-teman mungkin yang sudah melihat konten sebelumnya bahwa P21 akan segera di depan mata ini. Betul. Nah, merunut tadi seperti Bapak jelaskan setelah penetapan tersangka Roy Suryo dan sebagainya, ya belum ada, masih kebakaran jenggot, tapi ya biasa-biasa aja gitu kan. Kemudian sekarang menjelang P21 yang dimana Roy Suryo CS ini akan segera disidangkan di peradilan, ini kelihatan seperti bahwa SBY ini mau benar-benar pasang badan buat Roy Suryo CS ini. Ya. Kalau melihat dari faktor keterlibatan oknum-oknum yang berperang melawan berperang dalam ijazah Pak Jokowi ini adalah orang-orang yang tidak terlepas dari Partai Demokrat. Ya. Jadi gini, kalau kita melihat dan kita menarik benang merah dari persoalan ini, itu kan menjadi kajian hukum juga dalam kaitan ini kan. Pertama, satu nongol, dia kan membela Roy Suryo, dua nongol membela Roy Suryo. Terus kemudian petinggi-petinggi partai, ketua umumnya, dewan pembinanya, ketua dewan pembinanya, kok diam gitu kan? Nah kalau dilihat dari rentetan-rentetan ini, terus kemudian juga sekarang kemudian muncul ya narasi bahwa Pak SBY keberatan, Pak SBY akan somasi, Pak SBY akan menempuh langkah hukum dan lain sebagainya. Nah, kalau tautan-tautan ini dihubungkan dari yang tadi saya katakan, pernyataan-pernyataan sebelumnya, terus dikaitkan benang merahnya kepada keadaan yang sekarang, menjadi pembenar bahwa ada dugaan kuat. Memang dugaan kuat nih masih, jangan sampai saya juga disalahkan lagi, ya. Seolah-olah kan melindungi gitu loh dalam kaitan ini, ya kan? Kenapa narasi besarnya kok nggak pernah dikonter, ya kan? Pernyataan Benny Harman. Ya Sarif Hasan, kok nggak dikonter gitu kan? Ya, itu di luar pernyataan kita, itu di luar partai, itu di luar ketua umum, itu di luar dewan pembina. Kenapa itu tidak dikonter? Kok itu dibiarkan? Sekarang ada narasi, dia merasa Pak SBY merasa terganggu dan lain sebagainya. Kok itu yang dikedepankan? Kenapa narasi yang sudah terbangun seperti itu kok tidak dikonter secara baik? Itu yang saya lihat gitu ya. Sehingga kalau seandainya memang ada dugaan-dugaan, ini akan menjadi suatu persoalan menurut saya ya. Ini citranya nggak akan baik buat partai gitu kan. Menurut saya ya sebagai seorang negarawan ya harusnya legowo. Keadaan-keadaan seperti ini ya harusnya disikapi dengan negarawan juga gitu kan.
Biasa kan orang protes, ya kan? Kenapa sih kalau Pak Jokowi dijelek-jelekin? Iya. Ya kamu kan seorang negarawan. Legowo dong kan gitu. Kenapa kok dalam konteks yang menurut saya nggak terlalu panas, nggak terlalu membuat suatu keadaan yang memang mengkhawatirkan, kok jadi baperan gitu. Itu aja. Nah ini kan ibarat kayak apa ya? Gaya berpolitik sekaligus hukum juga yang kayak sibak-sibak semak nih. Iya. Nanti habis itu tikusnya keluar. Seperti tadi menurut tadi ini oknum-oknum yang mengatasnamakan Partai Demokrat muncullah pertama dari Roy Suryo yang pernah di Demokrat, Ya. kemudian Denny Indrayana, Subhan Palal. Ini kan muncul tiba-tiba keluar nih. Muncul Pak SBY yang dalam Jadi, akhirnya ini kan mau kayak membedah kotak Pandora ya. Dalam jadi justru menurut saya Bapak dengan adanya Pak SBY ingin mengambil langkah hukum itu semakin mempertegas indikasi kecurigaan masyarakat. Ya kalau dia merasa oh saya enggak ya santai aja gitu. Ataupun dia harus mengklarifikasi dengan baik tanpa harus mengambil suatu langkah hukum yang dalam hal ini risiko yang terhadap Demokrat ini kan secara nyata itu kan belum ada gitu kan. Hanya orang-orang yang berbicara secara politik aja gitu kan. Apakah tiba-tiba survei Partai Demokrat turun dan sebagainya kan belum. Ini kan cuma dikoyak-koyak netizen aja gitu kan. Bukan begitu masalahnya Bapak. Takut nanti kalau citra Demokrat rusak, anaknya nggak bisa jadi capres nanti. Itu aja sih intinya. Dia khawatir itu. Aduh. Tapi betul yang disampaikan Pak Suhadi. Beliau ini adalah seorang pakar hukum, seorang praktisi hukum, ya. Jadi kalau sebagai seorang negarawan itu, ya jangan baperan lah, ya. Masalah-masalah yang kayak gitu kan orang juga diduga. Kan seperti yang kukatakan kemarin, ya kenapa persepsi ini berkembang luas di tengah-tengah masyarakat? Karena ada pernyataan-pernyataan dari orang-orang yang dikaitkan dengan partai partai Demokrat kan begitu, ya. Seperti Roy Suryo, mantan daripada Demokrat, ya mantan. Kalau bicara mantan kan kadang-kadang kan masih ada juga rasa itu masih tersimpan. Setelah itu ada Denny Indrayana, ada Benika Harman, ada pernyataan Sarif Hasan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah orang-orang Demokrat dan ini yang pertama sekali menjadi poinnya, ya. Ya, beliau mengatakan bahwasanya kenapa diam selama ini tidak bikin klarifikasi. Jadi kalau diam, ya itu di dalam istilah hukum itu, di dalam hukum itu diam itu artinya iya gitu loh, ya. Jadi seolah-olah ya mereka itu mengiyakan bahwasanya ada mereka di belakang perkara ijazah Bapak Joko Widodo ini, kan begitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, setelah ini apa lagi? Kira-kira bagaimana nih, ya? Masih mau mempertimbangkan untuk mensomasi, ya, Agrifanani, Zulfan Lindan, setelah itu kajian online, dan juga nanti masih ada lagi deretan lainnya. Monggo silahkan. Ya, dari sini masyarakat sudah bisa menilai bahwasanya Anda tidak layak untuk dipilih di tahun 2029. Karena apa? Ternyata Anda seorang yang baperan. Kan begitu kan, ya. Jadi bisa dikatakan ya, kalau misalnya Bapak Joko Widodo dituding, difitnah, ya, membela diri, dikatakan Anda kan seorang negarawan. Tapi kalau misalnya mereka, ya kan, hanya diduga saja, langsung ya kan bikin somasi. Aduh. Jadi kalau orang-orang ini, ya, kalau bisa dikatakan, ya, dalam meresponnya itu terlalu berlebihan, Pak. Ya, coba ini. Kalian tahu nggak, ya, Panji Pragiwaksono. Ya, ini heboh juga ini. Karena dia bikin show, ya, stand up comedy, tapi isinya salah satu dari poinnya itu mengkritik wakil presiden. Mas Gibran Rakabuming Raka. Ada beberapa yang bisa di-highlight. Ya, yang menunjukkan bahwasanya dia itu betul-betul ya dalam tanda kutip merendahkan Mas Gibran. Tapi kalian tahu responnya Mas Gibran? Gibran, biar tahu kalian, ya, seolah-olah dia itu memperhatikan apa yang dilakukan Pragiwaksono, ya, Panji Pragiwaksono. Gibran tidak melakukan apapun, justru dia menggunakan back sound, ya, lagunya Panji Pragiwaksono menjadi back sound di dalam Instagramnya.
Jadi beliau punya Instagram, ya, dia pasang lagunya si Panji. Nggak bikin tuh surat somasi. Padahal sebetulnya isinya itu agak parah, lumayan parah ini ya kan. Biar kalian tengok dulu nih ya. Tengok dulu ini. Rakyat Indonesia banyak yang aneh. Jadi kita udah tahu sebetulnya kalau si Panji ini ya adalah salah satu pendukung yang capresnya kemarin itu gagal. Anies Baswedan. Jadi nggak bisa dikatakan stand up komedinya ini adalah stand up komedi yang netral. Enggak. Kenapa dia bersuara keras? Karena wakil presidennya ya karena calon presiden yang kemarin didukung gagal. Gak tahu kita ya kenapa ya dia itu kesel mungkin ya, marah mungkin, atau mungkin dia dijanjikan menjadi menteri. Jadi ketika Anies Baswedan gagal ya kan, kita udah tahu waktu Anies Baswedan mencalonkan diri jadi gubernur Jakarta, ini salah satu tim suksesnya. Kan begitu. Ya kan? Nah, begitu juga ketika menjadi calon presiden, aku yakin ya kan ini pun juga menjadi salah satu orang yang diandalkan Anies Baswedan untuk mengiklankan dirinya. Ya nggak tahu kita harapannya mungkin kepengen jadi jadi menteri pendidikan atau jadi menteri pertahanan atau jadi menteri kesehatan, nggak tahu juga. Sekalian jadi menteri agama. Jadi nggak tahu kita, ya kan, apa karena kekesalannya, ya, Anies Baswedan kalah, makanya dia memanifestasikan kekesalannya itu lewat stand up comedy ini. Bukan cuma satu, biar tahu, banyak poin-poinnya. Dan di dalam acara itu, biar tahu kalian, Anies Baswedan datang. Datang Anies Baswedan, biar tahu kalian. Ada yang milih pemimpin berdasarkan tampang. Banyak. Ganjar ganteng ya. Itu baru dua. Betul ku bilang kan? Datang si Anies. Udahlah, stand up komedimu itu tendensius, lapet. Ya, jadi memang betul ya bahwasanya memang sampai sekarang di dalam hatinya itu masih ada Anies Baswedan. Dan ini kita nggak tahu ya, kita nggak tahu apakah ini salah satu, ini kan apaku ya, pemikiranku ya kan, apakah ini salah satu cara ya Anies Baswedan ya untuk menggaungkan namanya tetap terjaga sampai 2029 lewat ceramah, stand up comedy. Iya kan? Ya, karena tahu kan Anies Baswedan kan minta tolong sama Panji kan, Ji. Lu kan udah tahu, Ji, kalau gua nggak punya partai, Ji. Ya, gua udah tahu kalau lu nggak punya partai gara-gara lu nggak punya duit kan. Terus mau lu apa? Mau lu apa? Ya, gua minta tolong deh, Ji. Tolong leh. Ya, ntar kalau misalnya si Gibran lagi ntar maju contohnya sama Prabowo, ya gua bakalan kalah lagi nih. Jadi, ya paling nggak senggol-senggol deh. Tapi tetap ya ntar gue jadi menteri ya. Pikiran gue. Gak usah kau sok-sok Jakarta kau pun. Ya nggak tahu juga, atau ini inisiatifnya si Panji, terserah. Kita apresiasi sebagai seorang seniman, sebagai seorang konten kreator, sebagai seorang stand up comedian, kita hargai selama itu masih di dalam koridor seni gitu loh ya. Tapi kalau misalnya sudah tendensi seperti itu, apalagi pesanan, itu lain cerita. Kan begitu kan? Kita lah yang menilai bagaimana. Aduh. Tapi kan kita pikir baik-baik ya. Zaman itu, presiden nunjuk anaknya jadi menteri aja bisa dibecandain. Masa zaman sekarang presiden jadiin anaknya wapres, nggak bisa gue bercandain? Boleh gak? Boleh dong. Orang suka nanya sama gue, Mas Panji kenapa sih seneng banget ngomongin Gibran? Emang Gibran gak boleh jadi wapres? Boleh. Tapi kenapa buru-buru? Kenapa lu harus gubah aturan gitu? Nunggu aja nunggu. Ulang tahun lagi aja beberapa kali. Entar juga nyampe ke batas usia yang ditentukan. Tapi kenapa harus buru-buru? Kayaknya emang
kayaknya anaknya Pak Jokowi ini emang nggak bisa nunggu deh. Soalnya Kaisang baru 3 hari masuk PSI langsung jadi ketua umum. Apa itu nunggu? 3 hari langsung jadi ketua umum. Kayaknya anaknya Pak Jokowi itu kalau lagi naik mobil, terus ngelihat keluar di pinggir jalan ada yang nunggu gitu, dia nanya sama stafnya, itu orang-orang pada nunggu ngapain? Itu lagi pada berdiri-berdiri gitu ngapain? Oh itu lagi nunggu angkot. Apain tuh? Itu kayak bis tapi kecil. Bukan nunggu, apa itu nunggu? Saya nggak ngerti nunggu. Anaknya Pak Jokowi kalau belanja online, transaksi sukses, di depan ada teriak, paket, udah nyampe. Apa itu nunggu? Nanti kita di penjara bareng-bareng. Penuh-penuh udah tuh penjara. Nah, banyak orang berpikir kalau gue lagi ngomongin politik, target gue adalah politisi. Enggak. Target gue tuh enggak pernah politisi. Emang kenalah senggol dikit. Ketika gue stand up ngomongin politik, sebenarnya yang gue lagi tuju itu adalah rakyat Indonesia. Karena rakyat Indonesia banyak yang goblok. Saya yakin di antara kita ada. Apa masalah orang goblok dalam demokrasi Indonesia? Masalahnya orang goblok adalah gampang dibohongin. Jelas saya tahu itu karena kebetulan hobi saya juga bohongin orang goblok. Salah satu cerita bohongin orang goblok favorit gue adalah waktu gue jadi juri audisi Suci. Tepuk tangan yang tahu Suci biar tahu konteksnya. Oke. Jadi kan ada audisi Suci, stand up comedy Indonesia, lomba stand up gitu. Gue ngejuri bersama dengan Pak Indro. Nah audisi Suci itu bisa lama banget, mulainya jam 8 pagi, selesainya jam 2 pagi. Saking banyaknya peserta yang ada di Jakarta. Jadi gue kadang-kadang suka nyari hiburan sendiri karena bosen. Sekali waktu, gue kebelet kencing. Gue bilang sama Pak Indro, Pak De, gue mau kencing dulu, audisi jalan aja gak usah nunggu gue. Oke siap, gue jalan keluar. Lewatin orang-orang yang lagi nunggu audisi. Saya kan iseng. Saya samperin salah satunya. Saya tanya, mau langsung dapat golden ticket gak? Orangnya bilang, mau bang. Terus gue bilang, nanti lu masuk nih, depan semua orang lu teriak, ngentot lu semua. Terus gue tinggal. Sekarang gue tanya, orang macam apa yang berpikir itu serius? Hah? Orang macam apa? Tahu gak orang apa? Orang goblok. Gue pergi berpikir. Udah ngerti kan? Ya, jadi tapi respon dari Mas Gibran ini luar biasa. Ini dia respon beliau. Halus. Dengarkan pantun saya. Jalan-jalan ke pasar ketemu Mbak Ayu. Tepuk tangan dulu untuk Mas Gibran kita. Jadi kalau Mas Gibran ini ya selalu menanggapi segala sesuatunya itu ya, kalau dia dilempar batu, dia akan gunakan batu itu bukan untuk melempar orang tersebut, tapi dia akan menggunakan batu itu ya untuk membangun pondasi ya bagi kekuatan politik. Ya berapa kali kita lihat ya kan, diledekin asam sulfat, ya kan, diledekin lagi belimbing sayur. Dia bikin gantungan kunci bentuknya belimbing sayur. Dia bikin ya asam sulfat, dia sebut nama dirinya Samsul. Oh gitu deh video, gimana menurut kalian ya? Coba komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.